Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning my students. How are you today? Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajari kalian mengenai tematik, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang pokok utamanya yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, tahu nggak sih ada banyak makhluk hidup di sekitar kita? Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Kalian tahu tidak ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa? Ya, betul. Sebagian ciri-ciri makhluk hidup itu bisa kita ketahui. Nah, Ibu akan mengasih tahu ya, ciri-ciri makhluk hidup itu diantaranya yaitu dapat bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak, apakah kalian merasakan hal seperti itu? Ya, karena kalian adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah manusia. Nah, sekarang Ibu ingin memberitahu kepada kalian, apakah pohon adalah makhluk hidup? Tentu saja, pohon adalah makhluk hidup, karena pohon juga makan, bernafas, dan peka terhadap rangsang. Seperti apa sih peka terhadap rangsang? Peka terhadap rangsang itu contohnya dari tanaman putri malu. Jika disentuh, pasti daunnya akan mengatup. Itu adalah peka terhadap rangsang. Contoh hal yang lainnya, jika mata Ibu ada yang mengagetkan, tiba-tiba digitukan sama orang, itu mata Ibu tiba-tiba menutup dan kemudian membuka lagi. Itu tandanya peka terhadap rangsang. Kalian harus tahu ya ciri-cirinya. Selain itu, Ibu juga akan memberikan contoh yang lain, seperti pohon mangga, bunga, dan ayam adalah makhluk hidup. Mereka bernapas dan membutuhkan makanan. Rumah, matahari, dan tanah adalah benda tidak hidup atau benda mati. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati. Benda mati tidak dapat bernapas dan membutuhkan makanan. Dan tidak membutuhkan makanan ya. Seluruh makhluk hidup yang bernapas disebut makhluk hidup. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Jadi Ibu ulangi lagi ya. Ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Membutuhkan makanan, dapat bergerak, dapat bernafas, dapat tumbuh dan kecil menjadi besar, dapat berkembang biak. Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan tugas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama, tuliskan 3 makhluk hidup yang ada di sekitarmu. Ingat, tadi seperti apa ya ciri-ciri makhluk hidup itu, tapi yang ada di sekitarmu. Yang kedua, tuliskan 3 benda mati yang ada di sekitarmu. Ingat, benda mati itu yang tidak ada ciri-cirinya dari makhluk hidup. Yang ketiga, apa perbedaan makhluk hidup dan benda mati? Coba kalian jelaskan saja menggunakan bahasa kalian sendiri. Tidak boleh mencontek Google ya. Kalian harus bisa mengungkapkannya menurut pendapat kalian. Kemudian, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Pastinya kalian sudah tahu dong. Tadi kan Ibu sudah menjawab dan sudah memberitahu kepada kalian apa aja sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, 4 soal yang tadi kalian kerjakan ya. Ibu tunggu hari ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai bilangan. Bilangan merupakan kumpulan angka yang mendiami urutan dari sebelah kanan sebagai nilai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Dan pengertian bilangan itu adalah yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Sekarang Ibu akan memberikan contoh mengenai bilangan. Yang pertama, bilangan satuan, yaitu bilangan yang memiliki 1 angka. Ingat ya, 1 angka. Seperti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena itu adalah hanya 1 angka. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lagi mengenai
contoh bilangan puluhan, yaitu yang memiliki 2 angka. Ibu ulangi lagi ya. Contoh bilangan puluhan yaitu yang memiliki 2 angka seperti angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Kita akan memberikan contoh yang ketiga, yaitu contoh bilangan ratusan, yaitu yang memiliki 3 angka seperti angka 100, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Dan untuk angka 10.000 itu masuk ke dalam bilangan puluhan ribu. Sekarang Ibu akan memberikan contoh kepada kalian mengenai bilangan yang tadi ya. Ibu akan menampilkan beberapa bilangan. Nah, coba yang pertama apa? Ya, betul, 800. Mengapa 800? Karena memiliki 3 angka. Nomor 2, ayo anak-anak, ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul, 4100. Karena memiliki 4 angka. Yang nomor 3, ya betul, 5500. Selanjutnya, berapa? Ya betul, 7150. Dan yang terakhir, ada yang bisa menyebutkan? Good job, 3050. Nah anak-anak, sekarang kalian sudah bisa ya mengenai bilangan ini. Maka dari itu, Ibu kirimkan tugasnya ya. Nah anak-anak, kalian sudah selesai ya mengerjakan tugasnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri makhluk hidup lagi ya. Setiap makhluk hidup perlu bernapas untuk bertahan hidup seperti pohon atau tumbuhan. Dalam ilmu biologi, pernapasan disebut respirasi. Bernapas adalah aktivitas makhluk hidup untuk menghirup oksigen yang lambangnya O2 dan menghasilkan karbon dioksida yang lambangnya CO2. Makhluk hidup menghasilkan energi melalui sisa makanan dan bantuan oksigen. Reaksi ini disebut oksidasi. Dan pembakaran sisa makanan yang terjadi di dalam tubuh disebut oksidasi biologis. Kemudian sisa pembakaran berupa karbon dan air yang kemudian dibuang melalui knalpot yang dinamakannya. Energi itu bisa dimanfaatkan makhluk hidup untuk bertahan hidup dan berkembang. Nah anak-anak, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi mengenai 3 alat pernapasan pada tumbuhan. Seperti halnya manusia, tumbuhan juga memiliki alat pernapasan sendiri. Dan tentu saja tidak sama dengan pernapasan yang ditemukan pada manusia. Alat pernapasan pada tumbuhan, Ibu akan menjelaskan ya yang tadi 3. Yaitu ada yang pertama, lentisel. Lentisel itu alat pernapasan tumbuhan yang pertama ya, yang bekerja untuk ekresi oksigen pada tumbuhan. Lentisel biasanya adalah sel-sel yang mati yang longgar yang hadir sebagai pori-pori kecil pada kulit kayu. Lentisel memungkinkan oksigen melewati ruang interseluler di dalam jaringan dan karbon dioksida dilepaskan ke atmosfer oleh fenomena difusi yang melengkapi proses respirasi pada batang tumbuhan. Selanjutnya, yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai stomata. Stomata adalah alat pernapasan yang berada di bawah permukaan daun dan memiliki struktur 2 sel penutup dan memiliki celah di tengah yang disebut sel penjaga.
Stomata hadir dalam jumlah yang banyak. Ketika stomata terbuka, pertukaran gas terjadi antara atmosfer dan bagian dalam daun dengan metode difusi dan melengkapi proses respirasi pada daun. Nah, yang ketiga adalah rambut akar. Alat pernapasan pada tumbuhan ini bekerja sebagai penghisap air dan nutrisi yang ada di dalam tanah. Fungsi utamanya yaitu akar juga berguna sebagai alat pernapasan pada tumbuhan. Rambut akar dapat mengambil oksigen yang ditemukan di pori-pori tanah. Dari rambut akar, oksigen diangkut ke seluruh bagian akar untuk respirasi. Selama proses respirasi, oksigen ditransformasikan menjadi karbon dioksida yang disebar dalam arah yang berlawanan, yaitu keluar dari akar yang sama yang melengkapi proses respirasi akar. Nah, anak-anak, tadi Ibu kan sudah menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri makhluk hidup lagi ya. Nah, itu sebagai pengetahuan kalian. Nanti untuk soalnya Ibu akan berikan di grup ya. Anak-anak, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kuasa Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama. Ada yang tahu lambangnya seperti apa? Ya, betul, lambangnya itu adalah bintang ya. Nah, sila pertama ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Ya, betul. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan yang dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, anak-anak, kalian tahu kan kalau misalnya saat ini kita sedang pandemi. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, kita harus mensyukuri nikmat Tuhan dengan cara badan kita harus sehat, tubuh kita harus fit. Selain itu, dengan pengamalan sila pertama ini, kita juga harus menghargai kepercayaan orang lain. Misalnya, ada yang berbeda agama. Kalian tidak boleh mengolok-olokkan agama yang lain yang tidak sama dengan kalian ya. Kalian harus menghargai dan harus berteman. Ya, itu adalah tanda bersyukur kalian juga. Selanjutnya, bersyukur adalah rasa terima kasih terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila Pancasila. Nah, kalian akan Ibu beri tugas nanti di grup ya mengenai pengamalan sila pertama Pancasila ini. Nah, anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Ingat, jangan malas ya. Kalian harus semangat walaupun belajar dari rumah. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!